menurut saya sih, tanggapan saya dari saya sih positif ya, karena Liga 1 ini juga bisa jadi hiburan buat kita warga Jakarta, khususnya warga biar kita tuh bisa di rumah aja gitu setiap weekend, nggak berkeliaran, bisa nonton bola, jadi hiburan tersendiri sih buat kita. Ya buat hiburan buat masyarakat di tengah-tengah PPKM ini, biar masyarakat juga nggak kemana-mana gitu. Ini senang Bang, karena kan zaman sekarang nih, zaman pandemi nih, orang kan banyak yang di rumah. Jadi ya lumayan buat hiburan masyarakat Bang. Mudah-mudahan dengan bergulirnya ini menjadikan hiburan buat masyarakat yang sedang di rumah. Masyarakat menyambut baik pemirsa, senang ada hiburan di tengah pandemi begitu. Dan bisa mungkin juga mengantisipasi supaya mereka nggak pergi keluar rumah. Tetapi pertanyaan selanjutnya, nggak semua mungkin masyarakat yang punya pemikiran seperti itu. Oke, senang tapi juga pengen dapat euforianya, tapi karena nggak bisa nonton di stadion, akhirnya jangan-jangan ada yang melakukan nonton bareng. Nah, ini mekanisme pengawasannya seperti apa Pak Rusdi? Tentunya Polri memegang teguh ajas solus populi suprema lex esto, bahwa keselamatan rakyat menjadi hukum yang tertinggi. Segala daya upaya dan Polri senantiasa berupaya keras bagaimana keselamatan daripada rakyat ini tetap terjaga. Hubungannya dengan bergulirnya kompetisi sepak bola ini, tentunya Polri telah melakukan identifikasi kerawanan-kerawanan yang akan muncul dengan bergulirnya kompetisi sepak bola ini. Antara lain adalah nonton bareng. Ini tentunya satuan-satuan kepolisian pada wilayah telah melakukan pemetaan tempat atau daerah mana saja yang biasanya digunakan oleh penggemar sepak bola untuk melakukan nonton bareng. Tentu satuan-satuan wilayah telah mapping ini semua, punya petanya, tinggal mengawasi daerah-daerah yang rawan terhadap nonton bareng itu sendiri. Tentunya juga Polri tidak bekerja sendiri, kami merangkul supporter-supporter yang ada di daerah masing-masing untuk bersama-sama bagaimana menjaga, bagaimana kompetisi sepak bola ini tidak menjadi klaster baru dengan adanya aktivitas nonton bareng di luar. Dan tentunya Polri juga tidak bekerja sendiri, ada Satgas Covid di daerah, di mana di dalamnya terdapat instansi lain, TNI, Pemda, dan sebagainya, senantiasa bekerja bersama bagaimana masalah-masalah efek daripada kompetisi ini dengan adanya nonton bareng itu bisa diawasi dengan baik. Dan tentunya apabila ditemukan ada nonton bareng, Satgas COVID-19 itu akan tegas, akan membubarkan, dan jika memang harus dilakukan tindakan-tindakan tegas, ada yang harus dilakukan dengan penegakan hukum, tentunya Polri tidak akan ragu, akan tegas penegakan hukum secara humanis bagi pihak-pihak yang mencoba untuk melanggar daripada aturan-aturan yang sedang kita ketatkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kita bersama-sama bagaimana kompetisi Liga 1 dan Liga 2 ini bisa berjalan secara aman dan sehat di tanah air. Baik, sekarang saya ingin ke Menpora, Pak Zainuddin Amali. Lantas apakah mungkin ada sanksi yang mungkin bisa disampaikan sekarang bagi penyelenggara ataupun klub yang tidak sengaja melakukan pelanggaran sepanjang pelaksanaan Liga 1 2021? Ya, jadi pertama bicara dengan PSSI dan LIB, saya sudah sampaikan itu harus disepakati betul tentang protokol kesehatan dan apa sanksinya bagi yang melanggar, tentu antara klub dan pemain ya. Saya kira itu menjadi urusan PSSI dan LIB, dan kita memantau, kita mengawasi sejauh mana komitmen dari penyelenggara PSSI dan LIB mematuhi apa yang mereka sudah pernah paparkan di depan saya. Nah, kemudian yang kedua tentang masyarakat yang melanggar. Saya sangat percaya kepada Polri. Polri luar biasa menjaga ini. Dan juga bukan cuma itu, tadi Pak Rusdi sudah sampaikan, kelompok-kelompok supporter. Ini mereka juga akan mengawasi. Mereka kan sudah dilarang datang ke lapangan, disuruh nonton di rumah saja. Kok tiba-tiba ada yang berani-berani gitu ya, ngadain. Itu pasti mereka akan viralkan dan Polri segera. Saya ada kejadian pada saat Piala Menpora di satu tempat,
begitu ada kafe ya di salah satu daerah, padahal di tempat itu tidak ada penyelenggaraan pertandingan, cuman kafe itu menyelenggarakan, ya biasalah ini kan kalau orang berkumpul banyak, kemudian dagangan laku dan sebagainya. Begitu viral, saya langsung komunikasi dengan penyelenggara dan kemudian ke teman-teman Polri, dan seketika itu Kapolres di tempat itu datang ke situ, dibubarkan, dan diperingati kafe itu kalau masih menyelenggarakan lagi, pelaksananya yang akan kena sanksi. Tentu tadi saya setuju dengan Pak Rusdi, penegakan hukum secara humanis. Nah ini kita sudah lakukan, dan di samping itu juga ada Satgas Covid, ada teman-teman dari Dinas Kesehatan, dari Pemda, dari TNI setempat, itu semua bersama-sama mengawasi baik yang di luar stadion maupun yang di dalam stadion. Yang penting kita memberi contoh kepatuhan. Saya pada saat Piala Menpora yang lalu, setiap masuk ke stadion selalu saya di swab. Bahkan Pak Kapolri pun ketika kami sama-sama meninjau, itu Pak Kapolri juga harus di swab di tempat itu. Pak Menteri dan lain sebagainya. Jadi dengan kepatuhan ini membuat masyarakat kita khususnya para supporter teredukasi. Jadi silahkan berkegiatan, tapi patuhi protokol kesehatan. Dan sekali lagi, saya sangat percaya sama Polri, Polri bisa menangani itu. Oke, baik. Nah, terakhir saya ingin ke manajer klub. Ada tidak, mungkin gini, setiap klub itu kan pasti punya fans fanatiknya. Fans fanatik yang mungkin bisa dikatakan betul-betul mencintai klubnya, tapi jangan sampai cinta yang luar biasa itu membawa petaka kepada klubnya. Ada tidak mungkin edukasi yang pernah sudah dilakukan terhadap para fans ataupun supporter bola sendiri? Mas Chandra? Iya, jadi sejak Piala Menpora dulu sebenarnya kami di Persebaya sudah melakukan edukasi soal bagaimana menyaksikan sepak bola ini di rumah saja. Memang paling asik nonton sepak bola itu di stadion, tapi harus paham bahwa situasinya tidak memungkinkan, belum memungkinkan. Dan alhamdulillah sejak Piala Menpora dulu meskipun Persebaya tidak bermain di Surabaya, kita bermain di Bandung dan di Jogja, tapi alhamdulillah teman-teman supporter di sini bisa mengerti itu, dan saya kira Pak Menteri juga bisa mencatat, insya Allah nggak ada kasus yang dikhawatirkan terkait dengan pengumpulan supporter. Ke depan ketika Liga 1 akan berjalan lagi, tentu kami, klub dan juga supporter dan juga seluruh stakeholder sepak bola harus menjaga amanat yang sudah diberikan oleh pemerintah, Polri, BNPB, Satgas Covid dan sebagainya untuk bagaimana Liga ini bisa benar-benar berjalan dengan segala protokol kesehatan. Baik, terima kasih Mas Chandra, merupakan manajer klub Persebaya, kemudian juga ada Karopenmas Mabes Polri, yaitu ada Brigjen Pol Rusdi Hartono, dan juga sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Zainuddin Amali, atas waktunya sudah bersedia berdiskusi bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Selamat sore, selamat petang, selamat malam Bapak-Bapak semua, semoga sehat selalu. Sampai jumpa.